Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikmatul Zuro dari Prodi Akuntansi semester 1 kelompok 7 tugas pendidikan dan kewarganegaraan. Di sini saya akan sedikit menjabarkan tentang memahami konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata demos dan kratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Menurut Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, demokrasi merupakan suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau yang sering kita dengar atau bisa disebut dengan the government from the people, by people, and for the people. Ada 3 tradisi pemikiran politik demokrasi, di antaranya 1. Teori Aristotelian klasik. Sini menjelaskan bahwa pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Kemudian 2. Teori abad pertengahan. Di sini menerapkan Roman law dan konsep popular sovereignty, itu menempatkan suatu landasan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kemudian yang ketiga ada doktrin kontemporer. Sini menerapkan konsep republik dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Kemudian proses demokrasi teridentifikasi menjadi 4. Di antaranya ada demokrasi protektif, kemudian demokrasi pembangunan, demokrasi equilibrium, dan demokrasi partisipatoris. Sedangkan di Indonesia kita menerapkan demokrasi yang berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara dan masih terus berkembang. Menurut Muhammad Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi sebelum Indonesia merdeka, yaitu demokrasi desa asli Indonesia, dan diyakini bahwa demokrasi sebagai sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan bangsa. Kemudian ada sifat dan ciri-ciri pada demokrasi desa asli Indonesia. Cita-cita rapat, cita-cita masa protes, dan cita-cita tolong-menolong. Dan pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern itu bahwa demokrasi memegang peran penting dalam masyarakat, dalam tata aturan suatu negara. Tanpa adanya demokrasi di suatu negara dan segala sesuatunya diatur oleh pemerintah, maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan kacaulah negara tersebut. Suatu negara perlu adanya masyarakat yang komplement, mendukung, dan masyarakat perlu terlibat dalam pembangunan suatu negara demi kesejahteraan, demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan negara. Dengan demokrasi tak ada saling menang sendiri, tidak ada saling memaksakan kehendak, tidak ada saling menghina, tidak ada saling melecehkan, apalagi saling menjatuhkan. Yang ada di dalam demokrasi harus saling menghargai, saling menghormati, saling menerima pendapat orang lain, kemudian saling lapang dada, dan yang terpenting adalah tenggang rasa. Sehingga cita-cita oleh seluruh warga negara atau masyarakat yang ingin kehidupan nyaman pasti akan tercipta bila mana ada saling menghargai, saling menghormati, saling mengerti, saling menerima pendapat, saling lapang dada, dan saling tenggang rasa. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bila ada salah kata, kurang lebihnya saya minta maaf, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.